Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 tahun 2022 part 1. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Simak artikel berikut ini. Permasalahan pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim di SMKN 2 Padang direspon dengan cepat oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda yang memprotes aturan tidak pantas tersebut. Dalam keterangan tulisannya, ia menyampaikan kejadian-kejadian tersebut cukup memprihatinkan karena diduga dilakukan oleh tenaga kependidikan di sekolah negeri yang seharusnya mengurus atau mengutamakan nilai-nilai Pancasila dengan inti penghormatan terhadap nilai kebinekaan, ungkap Saiful. Sementara itu, Nadiem Makarim selaku Mendikbud dalam pesan videonya mengungkapkan termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya, ucap Nadiem. Mendikbud langsung pada pokok permasalahan dengan tidak memberikan ruang sama sekali atas praktik yang mencederai kebinekaan ini. Diterbitkan kompas.com Sabtu pada tanggal 23 bulan 1 2021. Nah, berdasarkan artikel tersebut, maka munculnya masalah yang mengusik kebinekaan kita. Seorang siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Kota Padang dipaksa oleh pihak sekolah untuk menggunakan jilbab. Makna sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah titik-titik. A. Berbeda-beda namun tetap sama. B. Berbeda-beda namun tetap berbudaya. C. Berbeda-beda namun tetap satu jua. D. Berbeda-beda namun tetap rukun. Nah, ini berkaitan dengan kasus di SMK Kota Padang, SMK Negeri 2 Kota Padang, di mana seorang siswa non-muslim dipaksa untuk memakai jilbab atau diharuskan memakai jilbab. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah makna sesungguhnya dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, jawaban yang tepat adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 2. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika terdapat di Garuda Pancasila di bagian titik-titik. A. Leher Garuda. B. Perisai dada Garuda. C. Ekor Garuda. D. Dicengkram kaki Garuda. Jawaban yang tepat adalah kaki burung Garuda Pancasila mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 3. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi. Kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Menyusul Inggris yang juga pernah menjajah Indonesia. Tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah titik-titik. A. Mengatasi persaingan antar pedagang bangsa Belanda sendiri. B. Memperoleh rempah-rempah. C. Monopoli perdagangan. D. Mengatasi persaingan antar pedagang Belanda dan Portugis. Jawaban yang tepat adalah tujuan utama kedatangan dari bangsa Eropa ke negara Indonesia itu adalah memperoleh rempah-rempah. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 4. Nah, karena ini panjang, coba kita langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya, organisasi yang lahir setelah Budi Utomo yang didirikan oleh R. Satiman Wiryosanyoyo dan kawan-kawan adalah. Nah, berarti ini yang ada di dalam soal ini menceritakan tentang Budi Utomo. Tapi yang ditanyakan dalam soal itu atau pertanyaan dalam soal ini adalah
organisasi yang lahir setelah organisasi Budi Utomo, di mana Budi Utomo itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia ya. Nah, jawabannya A. Jong Sumatra Bon, B. Jong Java, C. Trikoro Darmo, D. Sekar Rukun. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat setelah organisasi yang lahir setelah Budi Utomo yang didirikan oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan adalah jawaban yang tepat adalah Jong Japa. Jawabannya adalah yang B. Nah, Jong Japa adalah salah satu organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo ya di gedung Stovia pada tanggal berapa? Pada tanggal 7 Maret. Pada tanggal 7 Maret tahun 1915 dengan nama awal Trikoro Darmo ya. Nama awalnya Trikoro Darmo kemudian berubah menjadi Jong Japa yang dibentuk atau dirubahnya itu pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Soal berikutnya nomor 5. Nah, ini juga sama panjang ya. Nah, untuk mengatasi soal yang panjang seperti ini, kita coba langsung ke pertanyaannya atau yang ditanyakan di soal itu apa. Nah, yang ditanyakan biasanya ini adalah kalimat terakhir ya. Terbinanya Persatuan Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 karena adanya A. Kebangkitan Nasional, B. Pergerakan Sumpah Pemuda, C. Perasaan senasib sepenanggungan, D. Paksaan para pemimpin perjuangan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, di sini bahwasanya ada pergerakan awal dari pergerakan nasional di mana yang ada di Indonesia ya, yang dimulai pada masa terbentuknya organisasi Budi Utomo. Nah, pada tanggal 20 Mei 1909 dan pembentukan Budi Utomo tersebut digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dimana merupakan seorang dokter Jawa yang berasal dari Surakarta. Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuan terbentuknya sebuah tenaga muda yang dimana terdidikan atau pendidikan secara barat, tetapi secara umum pemuda tersebut tidak memiliki kemampuan untuk dapat membiayai dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlukan dikumpulkan sebuah beasiswa yang dimana kemudian akan dapat membentuk biaya mereka untuk dapat sekolah. Kemudian dari ide tersebut, Dr. Wahidin bertemu dengan seorang yang dimana bernama Sutomo ya, dimana bertemunya itu dengan nama Sutomo. Nah, seorang pelajar Stovia setelah bertemu dengan Sutomo, beliau menyampaikan gagasannya di depan pelajar Stovia yang dimana pelajar tersebut sangat menyambutnya dengan baik dan menjadi sebuah program pertama dari Budi Utomo. Hal itu merupakan sebuah tujuan daripada Budi Utomo sendiri yang dimana kemudian akan menjamin sebuah kemajuan dan juga kehidupan sebagai sebuah negara atau sebuah bangsa yang dimana terhormat. Nah, pertanyaannya tadi, terbina Persatuan Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 karena adanya, jawaban yang tepat adalah karena adanya perasaan senasib dan juga sepenanggungan. Nah, maksud dari perasaan senasib dan sepenanggungan, jadi mereka merasakan bahwasanya nasib yang sama, terus juga mereka bersatu supaya bisa melawan penjajah. Karena kan kalau misalkan berjuang secara kedaerahan itu tidak mungkin atau akan lama sekali untuk melawan penjajah gitu ya, atau akan susah sekali untuk melawan penjajah. Makanya ada Persatuan Bangsa Indonesia. Baik, lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia, masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda. Kebangkitan nasional Indonesia berhubungan erat dengan A. Pecahnya Perang Dunia I, B. Kemenangan Jepang atas Rusia, C. Perubahan sistem politik di Belanda, D. Imperialisme yang dilakukan oleh Jepang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah bahwa kebangkitan nasional Indonesia berhubungan erat dengan kemenangan
kemenangan Jepang atas Rusia. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 7. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tanggung jawab nih. Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh. Nah, ini yang ditanyakan, politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh A. Van Deventer, B. Van de Futur, C. De Westdekker, D. Baron van Hove. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah Van Deventer. Jawabannya adalah yang A. Oke, lihat di sini. Nah, politik etis disebut pula sebagai politik balas budi. Politik etis mengawali sejarah dimulainya pada era pergerakan nasional Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis bermulai dari kebijakan tanam paksa pada tahun 1830. Nah, Johannes van de Bos yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa seperti itu. Nah, ketika aturan itu berlaku, maka masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Jadi yang merupakan pertama kali mencetuskan politik etis itu adalah Van Deventer. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 8. Nah, yang ditanyakan di sini nomor 8, konsep awal pembentukan organisasi Budi Utomo adalah titik-titik. A. Menghimpun dana terpelajar, B. Memajukan bidang kebudayaan Indonesia, C. Mendirikan organisasi pergerakan yang bersifat nasional, D. Menampung wakil-wakil dari golongan priayi untuk berorganisasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah jawaban yang tepat adalah yang A. Menghimpun dana terpelajar. Nah, pembentukan Budi Utomo ini berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo di mana mengadakan kampanye di kalangan priayi Jawa pada tahun 1906 sampai dengan 1907. Tujuan kampanye Dr. Wahidin ini adalah untuk menyadarkan kaum priayi bahwa mahasiswa adalah kaum terpelajar yang membutuhkan bantuan dana pendidikan. Nah, ini jawabannya, bantuan dana pendidikan. Jadi menghimpun dana terpelajar. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 9. Kita langsung ke pertanyaannya. Berikut merupakan faktor pendorong yang menyebabkan pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari luar adalah titik-titik. A. Munculnya kelompok cendekiawan yang mempelopori dan mendirikan organisasi pergerakan. B. Keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan karena pahitnya penderitaan yang dialami rakyat. C. Ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat modern. D. Adanya undang-undang desentralisasi 1903 yang diantaranya mengatur pembentukan kota praja. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah, ditanyakan di sini adalah faktor pendorong yang menyebabkan pergerakan nasional di Indonesia berasal dari luar adalah, jawabannya adalah ide-ide barat ide-ide barat masuk lewat pendidikan barat modern. Nah, jadi di sini dalam pergerakan nasional ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan. Rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak tahun 1908 atau organisasi Budi Utomo, menandakan lahirnya suatu kebangkitan dan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya Indonesia. Hadirnya organisasi pergerakan merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan-keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Nah, jadi yang ditanyakan faktor yang mendorong yang menyebabkan pergerakan nasional Indonesia adalah berasal dari luar. Adalah ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat modern Baik, soal berikutnya nomor 10. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa itu ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda.
Kebangkitan nasional Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya berhubungan erat dengan titik-titik. A. Pecahnya Perang Dunia I. B. Kemenangan lapang atas Rusia, Jepang. Kemenangan Jepang atas Rusia. C. Perubahan sistem politik di negeri Belanda. D. Imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Ini yang ditanyakan adalah yang ditanyakan di sini kebangkitan nasional baik itu Asia ataupun Indonesia pada khususnya berhubungan erat dengan apa? Ya, berhubungan erat dengan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Nah, imperialisme itu apa? Imperialisme itu adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang, ya, bisa dipelihara atau berkembang. Nah, sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu, ya. Soal berikutnya nomor 11. Ini yang ditanyakan soalnya adalah kita lihat ini. Berikut ini hasil dari Kongres Pemuda 1 adalah titik-titik. A. Membentuk badan sentral. B. Mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2. C. Memajukan paham persatuan kebangsaan. D. Mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Jawaban yang tepat adalah ini yang ditanyakan adalah hasil dari Sumpah Pemuda ke-1 atau Kongres Pemuda ke-1 adalah jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 11 adalah jawaban yang tepat adalah mempersiapkan Kongres Pemuda ke-2. Jawabannya adalah yang B. Nah, Kongres Pemuda ke-1 akhirnya ditutup pada tanggal berapa? Ditutup pada tanggal 2 Mei 1926, ya. Dan menghasilkan beberapa keputusan seperti apa? Mengakui cita-cita persatuan, mengakui cita-cita persatuan, terus juga mendorong penggunaan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Yamin. Selain itu juga diputuskan untuk mempersiapkan Kongres Pemuda ke-2, bahasa persatuan, dan segera menggagas, ya, atau diputuskan untuk mempersiapkan kongres atau Sumpah Pemuda ke-2. Next, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 12. Kongres Pemuda adalah pertemuan nasional yang pernah diselenggarakan 2 kali di Jakarta. Kongres Pemuda 1 dilakukan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas beberapa persoalan mulai dari pembentukan badan pusat, terus juga gagasan persatuan, terus juga peran wanita, peran agama, serta peran bahasa untuk mencapai Indonesia merdeka. Sebelum Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia dahulu sulit mengusir penjajah. Sebabnya dikarenakan tidak adanya titik-titik. A. Persatuan, B. Pendidikan, C. Pemimpin, D. Senjata. Nah, ini yang ditanyakan di soal ini adalah bahwasanya bangsa Indonesia dahulu sulit mengusir penjajah sebab karena tidak adanya persatuan, karena masih berjuang secara kedaerahan, ya, karena mereka belum bersatu. Nah, semenjak adanya Sumpah Pemuda atau adanya organisasi Budi Utomo, itu ya, maka mereka bersatu untuk melawan penjajah. Soal berikutnya nomor 13. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan derajat bangsa atau martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi namanya Budi Utomo. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut
yang dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda pada saat itu adalah, bukan pada saat itu, pada saat ini, sekarang adalah A. Meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa. B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. C. Berinteraksi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. D. Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah, nah, jadi yang ditanyakan di soal ini adalah kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut ya, yang dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda pada masa saat ini adalah ya, yaitu menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Oke, sifat jujur ini sangat penting ya. Nah, kegiatan yang perlu diteladani dari Dr. Wahidin Sudirohusodo menjaga dalam bentuk Budi Utomo ya adalah sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan bentuk tanggung jawab. Soal berikutnya nomor 14. Kongres pertama Budi Utomo yaitu pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Mereka sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil dari kongres tersebut yaitu Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Kegiatan organisasi Budi Utomo ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Berikut ini hasil Kongres Budi Utomo di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1908 kecuali titik-titik. A. Budi Utomo ikut mengadakan kegiatan politik. B. Bergerak di bidang pendidikan sebagai pusat pergerakan. C. Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat pergerakan. D. Wilayah pergerakan terbatasi di Jawa dan Madura. Jawaban yang tepat adalah ya, kecualinya Budi Utomo ikut mengadakan kegiatan politik ya. Ini jelas bahwasanya di soal pun sudah diketahui bahwasanya, nah ini Budi Utomo itu tidak melakukan kegiatan politik, berarti kecualinya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Nah, jadi apa saja sih isi dari atau dalam Kongres Budi Utomo pertama berhasil diputuskan beberapa hal. Yang pertama, membatasi jangkauan gerakan ya. Membatasi jangkauan gerakan kepada penduduk Jawa dan Madura. Jangkauan pergerakan penduduk Jawa dan Madura. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam politik ya. Tidak melibatkan diri dalam politik. 3. Bidang kegiatannya adalah pendidikan dan budaya. 4. Menyusun program ya atau pengurus besar organisasi yang diketuai oleh RT atau RT Tirtokusumo ya. Oke. Pengurus besar organisasi. Yang kelima yaitu merumuskan tujuan utama Budi Utomo yaitu kemajuan yang selaras untuk bangsa dan negara ya. Kemajuan. Oke, ini masuk berarti kecualinya adalah dalam bidang kegiatan politik. Soal terakhir di part 1 ya, nomor 15. Arti penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah agar tak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga melambangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya menjaga persatuan bangsa kecuali titik-titik. A. Indonesia bangga menjadi antek negara lain. B. Negara Indonesia tetap terjaga. C. Terhindar dari perpecahan bangsa. D. Terhindar dari kerusuhan dan peperangan antar daerah. Ini yang ditanyakan adalah penting. Kenapa sih penting menjaga persatuan? Nah, ini yang ditanyakan lebih kepada kecualinya. Indonesia bangga menjadi antek negara lain. Nah, ini
Kenapa sih kita harus bangga menjadi antek negara lain? Berarti ini yang kecualinya. Sedangkan Indonesia akan tetap terjaga ketika kita menjaga semangat pentingnya persatuan bangsa. Tentunya akan memunculkan atau menimbulkan negara Indonesia ini akan tetap terjaga, terhindar dari perpecahan bangsa, dan juga terhindar dari kerusuhan dan peperangan antar daerah. Baiklah, untuk pembahasan kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insya Allah nanti akan dibuatkan part 2-nya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.